Ya, oke. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas materi baru yaitu terkait array dan juga function. Jadi hari ini kita akan bahas array dan function. Jadi kita akan maksimalkan waktu kita selama satu pertemuan ke depan. Jadi secara definisi array itu fungsinya adalah ataupun definisi yang bisa kalian lihat di slide, array itu satu struktur ataupun tipe data yang dapat menampung banyak data. Nah, kalau waktu kita belajar variabel kemarin kan berarti variabel itu kan hanya bisa menampung satu data, ya kan? Ketika ada data baru, maka data yang lama akan dibuang diganti dengan data baru. Kalau array, artinya nanti data yang kita miliki sebanyak apapun itu akan bisa disimpan ke dalam satu data yang bernama variabel array. Ya, jadi di dalam array itu terdiri dari 3 atribut nanti di dalam satu array. Yang pertama adalah elemen array, lalu nama arraynya, dan juga indeks. Kalau elemen array artinya isi dari data di dalam array itu. Nama array berarti nama dari sebuah variabel array. Indeks itu adalah penomoran untuk memberitahukan di mana data itu disimpan. Jadi array itu bisa kita anggap seperti kotak demi kotak yang satu kotak ini akan diisi masing-masing data. Nah, setiap data ini namanya elemen array. Jadi kalau tanya elemen array-nya apa aja, ya lihat aja isi datanya di masing-masing array itu apa aja. Lalu setiap data ini disimpan di dalam sebuah disimpan dalam sebuah indeks ataupun penomoran. Jadi hampir mirip seperti penomoran yang ada seperti yang ada di nomor kamar gitu. Kalau di hotel itu kan ada nomor ya kan, nomor 101, 102, 202 sampai seterusnya. Nah, jadi setiap data nanti yang mau disimpan yang lebih dari satu akan disimpan pada nomornya masing-masing ataupun dalam indeks yang nanti kita tentukan. Jadi ada 3 atribut yang digunakan dalam array, nama, elemen, dan juga indeks. Nah, dengan adanya nanti array ini, data yang kita bisa simpan bisa lebih dari satu. Jadi semua data bisa kita simpan dalam satu variabel dengan kita menggunakan array. Nah, itu tadi penjelasan saya. Lalu indeks itu pada umumnya menggunakan penomoran numerik, selalu dimulai dari 0. Tapi nanti ada indexing yang digunakan bukan pakai angka tapi pakai nama atau alfabet, ya. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu jenis array-nya. Jadi di array itu terdapat 2 jenis yang dasar ya. Yang pertama itu adalah numeric array, yang kedua adalah associative array. Kalau array numeric berarti penomorannya nanti indeks itu nanti menggunakan bilangan bulat yang dimulai dari 0. Kalau associative array berarti indexingnya menggunakan alfabet ataupun tidak menggunakan nomor. Nah, ini kan di sini dikasih tahu nih. Berbeda dengan array numerik, array jenis ini mendefinisikan indeks menggunakan nama ataupun alfabet nanti. Jadi penomorannya nggak pakai angka lagi tapi menggunakan name ataupun alfabetik nantinya. Itu perbedaan antara numerik dan asosiatif. Ya, dibedakan berdasarkan jenis indeksnya. Kalau indeksnya menggunakan angka nanti 0 sampai seterusnya, berarti itu masuk ke dalam array numerik. Kalau nanti array-nya itu indexing yang menggunakan alfabet ataupun teks, maka itu adalah termasuk array asosiatif, gitu ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah jenis numerik array. Mungkin nggak kelihatan ya. Luar biasa. Oke, gimana caranya ya? Bentar. Ini kalau kita ganti temanya jadi putih bisa nggak ya? Bentar ya. Oke lah. Bentar. Ya. Kalau gini kelihatan nggak?
lebih parah ya. Oke lah, nggak apa-apa. Langsung aja saya demokan di VS Code. Nah, tadi penjelasannya bahwa array numeric itu menggunakan indexing angka ataupun bilangan bulat. Misal saya buat project baru di hari ini di VS Code saya untuk hari ini di pertemuan 3. Saya buatnya namanya misalnya latihan 1.php. Nah, di sini saya gunakan PHP untuk membuat array. Jadi di PHP ketika kita ingin menggunakan array diawali dengan perintah $. Jadi array itu adalah variabel. Misalnya saya buat nama variabelnya data. Kalau kita ingin si variabel data ini bisa menyimpan lebih dari satu data nantinya, maka saya buat si variabel data ini menjadi array dengan perintah masukkan seperti ini aja. Array buka kurung tutup kurung titik koma. Jadi sekarang variabel data bisa nanti menampung data lebih dari satu. Misalnya nanti kita mau simpan data nama-nama mahasiswa di kelas ini, maka nanti kita bisa simpan. Nah, cara mendefinisikan sebuah variabel agar menjadi array caranya seperti ini. Ciptakan dulu variabelnya, lalu kasih perintah sama dengan array buka kurung tutup kurung titik koma. Maka nanti variabel data ini bisa menyimpan lebih dari satu data. Ya, cara mengisinya gimana? Nah, ini cara mendefinisikannya. Kalau mau langsung diisi boleh, langsung isi aja di dalam kurung ini apa aja data yang mau disimpan. Misalnya kita mau simpan data-data nama gitu kan, langsung aja. Karena nama itu termasuk karakter, berarti buat dulu kutip duanya. Misalnya saya buat aja Uco. Lalu data kedua pisahkan aja dengan koma. Lalu masukkan data kedua Anto. Kalau mau ada lagi data ketiga kasih koma, isi lagi Anti. Kalau mau diisi lagi, tambah lagi, kasih lagi kutip 2 karena datanya bilangan string, ya kan? Misalnya kita buat sini. Jadi ini adalah sebuah array. Jadi variabel data sekarang sudah berisi berapa banyak data? 4. Jadi data si Ucok, Anto, Anti, dan Putri disimpan di dalam indeks yang berbeda-beda. Jadi Ucok itu disimpan di indeks 0, Anto indeks 1, Anti indeks 2, Putri indeks 3. Ya. Nah, ini cara menciptakan dan mengisi data ke dalam array. Ya. Kalau kita mau coba tampilkan isinya atau melihat isi array, betul nggak si Uco, Anto, Anti, dan Putri ini disimpan? Tinggal kita coba perintah echo aja. Echo lalu panggil variabel datanya gitu kan. Misal kita mau menampilkan isi Uco. Nah, Uco tadi berada di indeks berapa? 0. Maka di sini saya tulis array itu diawali dengan simbol kurung siku itu. Lalu tuliskan di dalam kurung siku ini nomor indeksnya. Kalau Uco berarti di indeks 0, maka saya tulis di sini 0. Lalu kita kasih BR aja biar nanti ke bawah kan. Nah, kalau coba kita jalankan, saya start SAMPP saya. Oke, sudah saya start. Lalu saya coba jalankan browser. Saya coba jalankan itu. Ups. Saya geser ke sini ya. Kalau di sini saya tuliskan localhost /4sic. Ada apa aja folder kita di sini? Kok nggak jalan? Oh, ada portnya. Saya hapus ini. Oke. Nah, ini di pertemuan 2, pertemuan 3. Ini tadi latihan 1 ya. Nah, hasilnya Ucok di indeks 0. Kalau mau kita tampilkan semua ini berarti kita tinggal echo satu per satu. Indeks 1 seperti ini. Boleh. Nah, kalau mau semua ya udah. Panggil aja satu-satu kan. Indeks 2 Anti. Berarti di sini saya buat 2. Di sini 3. Oke, save. Lalu coba kita refresh. Uco, Anto, Anti, Putri. Sesuai dengan data yang kita isi tadi di sini. Kalau misalnya saya buat di sini, saya echo sekali lagi indeksnya indeks 5, indeks 4. Ada nggak indeks saya di dalam variabel data dengan indeks 4? Nggak ada, karena indeks yang saya punya hanya sampai 3. Apa yang terjadi? Error pasti ini nanti. Yang di indeks 4 pasti error. Nah, ini kan. Pesan errornya adalah undefined array key 4. Tidak ditemukan indeks pada key 4. Karena yang tersedia hanya sampai 3. Kalau saya tanya ada berapa banyak data di sini? 4. Indeksnya sampai berapa? 3. Karena dimulai indeks dari 0. Oke.
Nah, cara seperti ini boleh kalau mau kalian tampilkan satu persatu. Atau bisa seperti ini langsung kan, diisi langsung di dalam kurungnya. Boleh juga seperti ini. Misalnya saya buat di sini variabelnya bilangan, bukan bilangan. Saya buat variabel baru bernama nilai. Ini merupakan array. Nanti fungsinya adalah menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Yang dalam arti adalah nilai. Boleh seperti ini. Langsung jadikan aja array dulu, nggak kita isi di dalam kurungnya, tapi kita isi satu persatu dengan cara seperti ini. Nilai indeks 0 sama dengan 10. Isi lagi nilai variabel nilai indeks 1 sama dengan 100. Variabel nilai indeks 2 sama dengan 60. Panggil lagi kalau mau diisi lagi nilai indeks berapa selanjutnya? 3 sama dengan boleh dengan cara seperti ini. Boleh dengan langsung di sini di dalam kurung array juga boleh, ataupun dengan cara kalian masukkan satu persatu beserta kalian tentukan nomor indeksnya. Kalau yang seperti ini otomatis indeksnya langsung diciptakan secara otomatis. Kalau yang di bawah, cara kedua yang saya buat di bawah ini berarti indeksnya itu kita sendiri yang tentukan. Jadi boleh dengan cara pertama, boleh juga dengan cara yang seperti ini. Oke. Bisa dipahami cara menciptakan dan mengisi data array-nya? Bisa? Nah, jadi kalau nanti kalian mau pakai yang seperti ini ya udah, mungkin ada perbedaannya adalah kalian agak sedikit repot menentukan nomornya, agak memakan waktu kan, nomor 1, indeks 2, indeks 3, 4 dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, jadi sifatnya itu sebenarnya PHP itu dinamis. Kalau nggak kita tentukan nomornya ya ditentukan otomatis nomor indeksnya. Dan nggak pernah melompat-lompat. Ini tadi kan sudah terurut jelas. 0, 1, 2, 3. Nggak mungkin dia 0, 1, 3, 4. Nggak mungkin ada yang skip. Kalau dengan cara pertama ini. Maka nanti yang menentukan nomor indeksnya adalah PHP-nya sendiri. Kalau ini berarti kita yang menentukan sendiri kan. Tapi apakah boleh seperti ini? Kita lihat ya. Nilai, indeks. Harusnya kan 4. Saya buat jadi 5. Apa yang terjadi? Kan gitu. Kita coba ya. Coba kita echo salah satu datanya. Nilai indeks 2 misalnya. Apa yang terjadi? Saya save, refresh. Muncul, ya kan? Kalau saya echo lagi nanti di sini indeks 5. Ada kan indeks 5? Di sini BR. Apakah muncul nanti angka 50 di browser? Muncul. Tapi ketika saya masukkan di sini, saya lanjutkan lagi perintahnya echo variabel nilai indeks 4. Apa yang terjadi? Sudah pasti error. Karena key 4 nggak ada. Bukan nggak ada isi datanya, tapi memang nggak ada indeks 4. Jadi apa yang bisa menjadi kekurangan ketika kalian menggunakan indexing yang manual? Bisa aja yang terjadi seperti ini. Ada skip nomor indeksnya. Jadi kalian harus teliti kalau mau menggunakan cara yang pertama. Ya, bisa dipahami sampai sini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mau dicoba? Atau ya, silakan. Ya, kita lanjut. Nah, tadi ini kita sudah menampilkan isi dari array yang kita miliki. Mungkin bisa dengan cara di echo satu persatu, ataupun nanti kita bisa menggunakan perulangan untuk menampilkan data array-nya. Mungkin kalau nanti array-nya masih 5 atau 10 mungkin masih gampang menampilkan satu persatu dengan echo. Kita akan manfaatkan selanjutnya, kita akan manfaatkan looping yang sudah mungkin kemarin saya di praktek juga sudah kalian coba. Kita akan manfaatkan perulangan untuk membaca data di dalam array-nya ini. Nah, misal saya buat file baru nih, latihan 2.php. Nah, di dalamnya ini saya ambil aja array yang tadi ada, misalnya yang ini, array data. Nah, kita ketahui tadi array-nya ini sampai berapa? Sampai 0, 1, 2, 3. Maka
kita akan coba menggunakan perulangan untuk menampilkan semua data si array ini dengan perintah for. Nah, berarti tadi kan indeksnya dari 0 sampai 3, maka perulangannya kita mulai dari 0. Saya buat variabel i, saya mulai dari 0, lalu ekspresi kedua saya lakukan perulangan selama nilai i lebih kecil dari 3. Lalu variabel i-nya saya plus, saya hitung sudah berapa kali nanti terjadi perulangannya. Lalu tinggal saya echo di sini, echo isi variabel data. Lalu tadi kan kita tuliskan di sini 0, 1, 2, 3 kan gitu kan. Nah, di sini nanti kalau kita sudah menggunakan perulangan, maka yang kita gunakan sebagai indeksnya adalah isi dari variabel yang digunakan oleh perulangan, yaitu variabel i. Seperti ini. Jadi nanti setiap perulangan terjadi berarti kan melakukan perulangan dari 0 sampai dengan 3. Maka indeksnya mengikuti dengan isi variabel i tadi 0, 1, 2, 3. Kalau ini kita coba jalankan latihan 2, maka hasilnya sama seperti yang tadi di latihan 1, tapi kita sudah bisa memanfaatkan perulangan. Lalu ada fitur dari array yang bisa kita manfaatkan dari fitur PHP nih ya, untuk menghitung jumlah datanya ada berapa. Namanya adalah count. Count ini untuk menghitung ada berapa panjang data yang di dalam array. Misalnya saya buat aja di sini variabel data yang mau dihitung. Berapa banyak datanya? Misalnya saya buat aja di sini echo di sini ya, gini. Echo atau gimana ya? Saya buat variabel aja lah. Saya buat di sini nama variabelnya banyak. Isinya adalah count dari variabel array kita, yaitu variabel data. Lalu kita coba echo di sini. Echo kasih keterangan banyak data titik 2 variabel banyak. Kasih BR ini. Oke. Lalu kalau kita coba refresh, banyak datanya ada 4. Betul nggak 4? Benar. Dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Jadi kita bisa mendapatkan datanya secara dinamis. Kalau perulangan yang pertama ini, kita tentukan, kita harus tahu dulu banyak datanya. Makanya tadi kalau 0, 1, 2, 3 berarti di sini saya buat 3 karena indeksnya sampai 3. Kalau misalnya nanti datanya nambah nih, setelah Putri ada data baru. Sekarang indeks kita ada berapa? Kalau kalian lihat 4 kan? Kalau saya gunakan tetap angka 3 di sini, yang muncul siapa? Hanya sampai si Putri. Budinya nggak dapat. Karena di indeks 4 itu kan ada Budi kan? Kalau kita refresh ini sekarang, hanya 4 yang dapat. Sedangkan tadi si Budi ada di indeks berapa? Indeks 4. Tapi perulangannya kita lakukan dari 0 sampai 3. Nggak dinamis kan? Masa kita harus mau menampilkan data bongkar dulu, lihat dulu programnya di sini. Nah, jadi kita bisa manfaatkan yang ini tadi. Tahun tadi kan mendapatkan berapa banyak data kan? Ini hasilnya tadi kan 5. Kalau datanya 5, kalau indeksnya mulai dari 0 berarti perulangan berapa? 4 kan? 0, 1, 2, 3, 4. Biar bisa di sini datanya 5. Berarti kalau pakai indeks dari 0 kurangnya aja 5 kurang 1. Nah, jadi 4. Jadi bisa kita modifikasi seperti ini. Ini biar aja dulu ya di sini. Ini saya kasih BR sekali lagi biar ada jarak. Saya lakukan perulangan kedua seperti ini. For variabel j sama dengan 0, di mana lakukan perulangan selama nilai j lebih kecil sama dengan, dalam kurung seperti ini, banyak dikurang 1. Lalu j plus plus. Variabel dolarnya lupa. Maka di sini langsung echo aja, echo variabel data indeks j masih BR. Kalau ini kita refresh lagi, maka si Budi dapat kan? Kalau saya tambah lagi setelah si Budi ada data selanjutnya, saya kasih koma, saya kasih namanya Januardo. Udah. Maka kalau yang di perulangan pertama itu nggak akan dapat Januardo, Budi pun nggak akan dapat. Tapi yang di perulangan kedua, semua isi array-nya itu bisa dibaca. Karena tadi sudah kita deteksi, saya buat variabel banyak, menghitung berapa banyak data,
Lalu di perulangan di sini, saya logikakan aja kalau dimulai dari 0 berarti kan bilangan banyak datanya dikurang 1 aja. Maka mulai dari 0 sampai banyak indeksnya itu kan. Jadi kesannya jadi lebih dinamis perulangannya. Otomatis kalau kita lihat kan tadi kan saya tanya, berapa banyak data saat ini yang ada? 6 kan? Iya kan? Maka di dalam variabel banyak ini kan disimpan angka apa? Bilangan 6 kan? Lalu ketika di perulangan, karena 6 tadi, indeksnya dari 0, berarti kan maksimal indeks 5. Berarti logikanya gitu aja. Isi dari variabel banyak yang tadi berisikan 6 data, dikurang 1. Maka di sini saya tuliskan gini kan, dalam kurung, banyak kurang 1. Maka indeksnya nanti dari 0 sampai 5. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu ini? Jumlah indeks yang ada. Ini kan sekarang indeks kita berapa nih ya? 5 ya. Maksimal 5 indeksnya kan? Terus saya buat di sini indeksnya 6 gini. Ya, 6 kan? Error. Karena kan yang ready indeks sampai 5 kan? Harus sesuai dengan jumlah indeksnya. Bukan jumlah ya, maksimal indeksnya berapa? Sama nanti errornya ini apa? Undefined key 6 katanya. Coba ya kita save. Ini kan undefined array key 6. Karena yang ada hanya sampai indeks 5. Kita suruh perulangannya 6 kali kan? 5 tetap dikeluarkan. Iya, akhirnya tadi kan yang di perulangan pertama muncul si Budi sama Januardo tadi kan? Tapi pada saat perulangan masuk ke perulangan ke-6, nggak ditemukan key 6 di dalam indeks array kita. Bisa? Nah, jadi seperti itu. Ini bisa seperti ini caranya, bisa pakai for seperti ini. Ada yang lebih simpel lagi dari perulangan yang seperti ini. Namanya adalah, saya kasih BR dulu di sini, biar ada jaraknya. Di sini saya kasih, misalnya ini, kasih BR aja biar ada space. Kita bisa gunakan perulangan yang namanya for each. Ini khusus hanya ada di PHP. Lakukan perulangan berdasarkan banyak datanya. Jadi kita nggak perlu tahu lagi, nggak perlu kita tulis yang ini tadi, banyak kurang 1, nggak usah. Kita nggak perlu tahu jumlah datanya. Tinggal kita tulis di sini for each, lalu di dalam kurungnya ini tuliskan siapa nama variabel array-nya. Siapa nama variabel array kita? Data. Maka saya tulis di sini data as. Saya buat aja namanya, menggantikannya sebagai isi. Jadi isi dari array data disimpan nanti ke dalam variabel isi. Maka saya echo yang di sini bukan lagi nama variabel array-nya, tapi variabel isi aja. Kasih BR. Kita lihat hasilnya. Ini dia. Sama hasilnya dengan yang perulangan kedua kan, tapi bedanya cara menjelaskannya ini jauh lebih simpel. Jadi kalau dibuat for each variabel data ini kan array. Artinya kalau for each data as isi, artinya isi dari data array tadi satu persatu dipindahin ke isi. Udah? Bisa? Bisa nggak kira-kira dipahami? Jadi lebih simpel kan? Menggunakan for each. Jadi artinya fungsi as isi ini, as isi. Jadi setiap perulangan terjadi, perulangan pertama dibaca tuh, oh isinya siapa? Ucok. Ucok ini langsung dikirim ke variabel isi, disimpan lalu di-echo. Masuk perulangan kedua, data kedua siapa? Indeks 1. Anto. Maka Anto dikirim ke isi, disimpanlah si Anto, si Budi, si Ucok tadi udah nggak disimpan lagi. Baru dicetak. Cek lagi, selanjutnya siapa? Anti, kirim ke isi, cetak. Selanjutnya siapa lagi? Putri, kirim ke isi, cetak. Maka tadi hasilnya ya sama. Pak, tapi menggunakan for each tadi, Pak. Jadi kita mau mulainya dari indeks 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia langsung baca semua. Iya, kalau mau pakai dimulai dari indeks 1 berarti bisa pakai for yang kedua ini. Ini start aja dari 1. Ya tergantung kebutuhan. Jadi jangan kalian kunci mati kalau pakai mau menampilkan isi array harus pakai for each, nggak gitu. Tergantung kebutuhan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada kira-kira? Belum ada? Atau mau dicatat dulu? Oke, silakan dicoba di laptop masing-masing. Ya, karena persiapkanlah kopekan dari sekarang.
Gitu. Nah, tadi itu kita masih menggunakan array index numeric. Selanjutnya adalah array dengan indeks asosiatif. Nah, kalau asosiatif berarti kebalikan dari numeric tadi. Maka penomoran indeksnya bukan lagi menggunakan angka, tapi menggunakan alfabet. Jadi cara menggunakannya bagaimana? Kita contohkan buat file project baru, latihan 3, PHP. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah array yang indeksnya asosiatif, misalnya saya buat aja nama array-nya nama ininya ya, variabelnya. Lalu kalau kita ingin menggunakan asosiatif, tetap menggunakan kata kunci array di depannya. Lalu di dalam kurungnya ini, kalau tadi kan kita kalau pakai numeric, kita tinggal masukkan data di sini kan. Lalu isi data gini kan. Nah, kalau di asosiatif, kita perlu jelaskan nama indeksnya apa, isinya apa. Jadi misal, pertama misalnya saya buat aja sini. Ya kan, nama 1, lalu ada simbol arrow function seperti ini sama dengan lebih besar jadi seperti simbol panah untuk memberitahu isi datanya apa. Misalnya saya buat tadi ucok. Jadi di sini sekarang kita punya sebuah array asosiatif, nama indeksnya adalah yang pertama ini. Nama 1. Lalu isinya adalah ucok. Jadi ada simbol arrow function di sini. Ini namanya arrow function. Fungsinya adalah untuk menunjukkan isi datanya apa. Sama fungsinya dengan sama dengan. Artinya sama. Arrow function dengan sama dengan fungsinya sama. Kalau arrow function artinya menugaskan apa isinya. Jadi artinya indeks nama 1 ditugaskan menyimpan data ucok. Kalau mau ada data selanjutnya berarti kasih koma di sini. Kasih indeksnya lagi, misalnya nama indeksnya nama 2. Arrow function kasih data selanjutnya. Surya. Kalau ada data lagi, kasih lagi indeks kedua, indeks ketiga apa? Nama 3 misalnya. Kasih lagi arrow function isinya apa? Jadi beda penggunaannya hanya sedikit aja perbedaannya. Jadi kalau di array asosiatif kita yang menentukan sendiri namanya. Tapi isinya ini adalah indeksnya adalah alfabet. Saya contohkan nama 1 isinya Ucok, nama 2 isinya Surya, nama 3 isinya Citra. Kalau kita mau tampilkan ini satu persatu ya bisa kan? Tinggal echo lalu panggil variabel namanya, variabel array-nya, lalu di dalam kurung sikunya ini kan tadi kalau kita pakai asosiatif kan berarti angka di sini kan? Array numeric. Kalau asosiatif kita tuliskan di sini nama indeksnya. Enggak ucok lah nama indeksnya. Ucok itu indeks apa? Nama 1. Maka di sini nama underscore 1. Enggak ada underscore, nama 1. Bisa enggak ya? Coba ya. Kayaknya ada yang error. Oh, enggak usah ada ininya, enggak usah ada kutip. Kalau mau kita tampilkan, ya pasti jalan ini latihan 3. Dapat si ucok tadi pada indeks nama 1. Nah, ini bisa nggak kita pakai indeks asosiatif ini dengan perulangan yang tadi? Yang tadi gini nih. Yang pakai for $i sama dengan 0. Di mana i lebih kecil sama dengan ada berapa tadi? Kita ada 3 harusnya kan? Sini 3, nggak bisa. Pasti error. Karena indeksnya bukan lagi angka. Sudah menggunakan indeks numeric, alfabet. Gimana caranya? Ya salah satunya caranya tinggal pakai for each. Kalau for each kan nggak perlu tahu berapa banyak data kan? For each. Siapa namanya? Variabelnya nama. As. Saya buat aja data. Yang menampung nanti isinya variabel data. Lalu tinggal kita echo aja variabel data. Kasih br. Nah ini kalau kita coba run. Oh ini saya kasih jarak lagi ya. Saya kasih br sekali lagi. Biar ada space kosong. Jadi kalau kita mau pakai perulangan, menampilkan isi dari array asosiatif, pakailah for each. Kalau for yang sebelumnya itu nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan itu. Karena kalau for yang tadi kan kita tentukan 0 sampai 3 kan karena indeksnya numeric. Kita manfaatkan indeks dari si perulangan. Kalau di sini nggak bisa lagi. Solusinya tinggal pakai for each. Gitu. Jadi nanti kita akan sering pakai ini for each ini.
di pertemuan 5 nanti kita akan masuk ke database kan, atau 3 atau pertemuan 4. Untuk membaca data dari tabel yang kita miliki di database, kita pakai for each nanti. Lakukan perulangan sebanyak data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kalau datanya 100 berarti perulangan 100 kali. Maka nanti kita akan sering menggunakan for each. Ataupun nanti ada yang namanya while. Kita akan sering gunakan seperti ini model. Jadi kita nggak perlu tahu sampai kapan perulangan terjadi, nggak usah. Jadi kita tinggal tentukan aja, lakukan perulangan sampai kapan ya, sebanyak data yang ada. Kan itu maksudnya ini kan. For each itu artinya melakukan perulangan sebanyak data yang dimiliki. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Itu penulisan nama 1 baru kayak tanda panah itu harus Ya, memang seperti itu penugasannya. sama dengan aja Nggak bisa. Jadi ini fungsi untuk menunjukkan apa yang mau dilakukan. sisi nama 1. Iya. Ini kalau kita langsung isi di dalam kurung array-nya. Kalau kita mau isi manual juga boleh. Misalnya tadi ini kan yang terakhir indeks kita apa? Nama 3 kan? Saya tambah lagi di sini misalnya variabel nama, indeks nama 3, nama 4. Boleh seperti ini. Karena namanya untung. Tapi nggak untung gitu. Pasti bisa muncul nih. Kalau kita coba refresh, harusnya muncul di perulangan for each ini si untung juga. Jadi bisa dengan cara langsung mengisi data di dalam kurung atau mengisi secara manual dengan kalian tentukan sendiri nama nama indeksnya. Apakah harus seragam Pak? Nama 1, nama 2 karena saya buat rapi nama 1 sampai nama 4. Boleh aja di sini saya buat namanya gini indeksnya. Variabel nama indeks ABC. Boleh nggak? Boleh aja lah. Yang penting kan alfabet. Agar kita bisa paham ya saya buat urutannya aja kan, biar kita bisa paham. Iya. Jadi artinya namanya bukan karena di awal itu indeksnya nama 1 seterusnya harus nama 2, nama 3. Enggak. Tergantung kita. Kalau kalian mau berantakan, acak-acakan ya boleh aja. Saya buat aja di sini ABC. Saya isi namanya ini. Bisa nggak dibaca for each-nya itu? Pasti bisa. Tapi kalau ditanya indeksnya, ya pasti berbeda-beda kan nama indeksnya. Jadi bukan berarti karena saya ajarkan nama 1, nama 2, oh nanti kalau ada yang mau disimpan nilai dalam bentuk indeks asosiatif bukan berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3, enggak. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau ngasih namanya berbeda-beda antar data indeksnya silakan. Ada mau tanyakan sampai sini? Nggak ada? Ada kira-kira? Oke, silakan dibuat di laptopnya masing-masing. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita lihat kan dari tadi array-nya ini masih dalam bentuk satu dimensi nih. Bagaimana kalau dalam satu array itu terdapat 2 dimensi? Jadi artinya ada array di dalam array-nya. Misalnya indeks nama 1 ini di dalamnya ada array lagi. Kalau ini kan kita lihat indeks nama 1 kan isinya langsung ucok aja, selesai, ya kan? Kita mau nanti di dalam indeks array nama 1 ini ada indeks lagi. Bisa nggak kira-kira kita buat seperti itu? Jadi misal kita mau kembangkan itu untuk menyimpan biodata misalnya setiap masing-masing mahasiswa. Berarti yang perlu kita simpan nanti di dalam satu array itu ada misalnya 5 atribut. Gak usah panjang-panjang. 3, NIM, nama, jenis kelamin. Jadi ada array di dalam array. Ya, jadi misalnya kita contohkan seperti ini nih. Saya buat file baru, latihan 4.php. Nah, di sini kita buat biodata. Berarti kan tadi di awal array gini kan? Nah, saya enter aja di dalamnya, ada array lagi nanti. Misalnya array pertama, saya buat biodata 1, saya kasih singkatannya B1. Isinya apa? Di dalamnya ada array lagi. Kan gitu. Jangan langsung stres. Di B1 isinya 3 atribut tadi, NIM, nama, jenis kelamin. Berarti di sini pertama NIM. Isinya apa? Siapa jadi korban ini? 22. Kalian tambah 22 kan?
87. Siapa ini? Nama? Siapa yang NIM 87? Hah? Udahlah, susah kali. Suwendi. Baru jenis kelamin. Kalau saya buat nggak usah jenis kelamin ya, gender. Coba cek punya Mas Wendy. Apa ini? Laki-laki. Iya. Lihat biodata array ini kan yang indeks ini dimensi satunya. Array pertamanya ini, di dalamnya ada array lagi. Lihat ya, biodata array. Isinya indeksnya apa? B1 kan? Biodata 1. Oke, isinya ada array lagi yang berisikan NIM, nama, gender. Lalu kalau ada data kedua di mana? Perhatikan ini tutup kurungnya, tutup kurung siapa yang di sini? B1 kan? Kalau ada data kedua kasih koma, enterkan aja biar rapi ke bawah. Kalau nyamping kan terlalu panjang ke samping kan? Kasih ke bawah aja. Kasih indeks selanjutnya B2. Enggak, jangan pikir yang jorok-jorok. Biodata 2 lo artinya gitu. Siapa lagi korban yang jadi B2? Untuk indeks B2, bukan yang lain-lain. 22 52 00 24. Siapa ini? Nama siapa? Hah? Cindy. Oke. Di sini gendernya perempuan. Oke, anggaplah sekarang kita punya 2 biodata yang disimpan di indeks B1 dan B2. Di masing-masing indeks punya array lagi, yaitu indeksnya NIM, nama, dan gender. Jadi kalau ada data selanjutnya gimana Pak? Kasih lagi. Untuk biodata ketiga indeksnya apa di sini? Oke. Nah, jadi inilah yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah data baru kan dengan array multidimensi. Pak, kalau misalnya datanya mau disimpan nggak hanya sampai gender, sampai nikah, alamat email, ponsel ya, tambah lagi nanti di sini. Misalnya kita tambah setelah gender ada data yang selanjutnya, koma, kasih lagi, apalagi kalau yang dibutuhkan biodatanya. Ya udah terserah tambahin. Oke, itu berarti kan menambah atribut data. Kalau menambah objeknya orangnya berarti tambahin di B-nya kan? B3, B4, B5 sampai seterusnya. Lalu menampilkannya ini gimana Pak? Kan gitu. Kita mau menampilkan data di biodata orang pertama, yaitu di indeks B1. Ya mungkin langsung di echo aja di sini kan? Echo langsung aja kan? Variabel biodata kan? Biodata indeks B1. Kita lihat hasilnya, ini latihan 4. Empat. Ada komen ya Pak? Oh ya. Ini kan pemisah datanya. Di laki-laki di sini. Iya memang adalah untuk data selanjutnya. Hah? Harusnya enggak. Kosong ya. Coba. Error juga. Array to string conversion in line 14 nih. Apa nih? Error di line 14. Oh, yang di sini cara menampilkannya. Berarti nggak seperti ini caranya. Atau coba saya nggak pakai kutip nih. Langsung aja. Apa yang terjadi? Saya kasih kutip satunya di sini karena dia teks alfabet ya. Coba nggak juga. Tapi kalau saya buat gini, saya tambah lagi indeks keduanya, yaitu siapa nih? NIM. Kita coba ya. Berarti harus kita ikutkan indeks keduanya apa? Ya ribet lah. Mana ada di dunia yang nggak ribet? Coba. Walaupun dibilang KFC fast food, nggak fast-fast sekali kok. Toh juga ngantri nunggu lama kan gitu. Jadi kalau array multidimensi ini kan namanya multidimensi.
Jadi kita harus melampirkan kalau kita lihat indeks kita kan sekarang ada dua kan. Indeks pertama itu adalah untuk menentukan B1, B2, B3. Indeks selanjutnya ada NIM, nama, gender. Kalau misalnya Pak di dalam NIM ini ada lagi tambahan lagi datanya, bukan langsung NIM. Misalnya gini nih, di NIM ada array lagi. Ya namanya multidimensi. Tapi kan nggak mungkin NIM, apalagi informasi yang bisa digali dari NIM. Bisa jadi subdata lagi. Iya kan? Nggak mungkin. Nggak bisa. Apa misalnya di biodata kita yang punya subdata lagi selain NIM, nama, gender, alamat, ada subnya lagi gitu. Tanggal lahir kan cuma satu aja kan, udah tanggal lahir. Perhatikan, kalau di indeks B1 subnya apa? NIM, nama, gender. Jadi kita bisa kasih sub baru lagi. Di gender ada subnya lagi nggak? Cowok banget, cowok sedikit, cowok setengah, cowok seperempat kan bisa aja. Cowok KW, cowok original kan gitu. Jadi bisa aja, misalnya jenis kelaminnya ini nggak langsung laki-laki. Jadi ada array lagi di dalam. Habis bongkar pasang atau original kan gitu. Boleh, nanti boleh dicoba. Kalau misalnya Pak di gender ada lagi X1, isinya gini kan? Ya kan, misalnya saya isi datanya 1, 2, 3 gini, perhatikan. Ini X2, isinya 5, 6, misalnya gini, 5, 6, 7. Oke, lalu gimana cara memanggilnya ini Pak? Untuk si di gender kan ada lagi X1, X2 kan? Kita mau ngambil data di X2, maka di sini kita lihat. Maka di sini saya ganti setelah B1 siapa? Gender kan? Lalu kita mau ngambil X2-nya, maka di sini kasih lagi X2. Maka yang muncul nanti 567. Coba kita lihat di browser. 567 kan? Sakit kepala ya, kan gitu. Ya, tapi seperti itulah yang disimpan di dalam program biodata kita itu. Mau dicatat dulu? Oke, silakan. Bagaimana kalau kita tampilkannya dalam bentuk for each? Ya kan? Kita coba. Saya coba menampilkannya dengan menggunakan perintah for each tadi. For each, langsung saja variabel biodata as, misalnya saya buat isi gitu. Kita coba echo isi variabel isi. Apa yang terjadi ketika array-nya berbentuk multidimensi lalu dicetak dengan for each? Kita lihat hasilnya. Oh iya, typo. Save. Jadi harus kita tentukan lagi di sini. Kita tentukan lagi indeksnya apa. Tadi apa indeksnya? Misalnya bukan lagi B1, B1 sudah disimpan di isi. Berarti di sini, misalnya kalau kita mau menampilkan NIM-nya saja dulu. Saya tulis saja gini NIM. Nih. Jadi biar rapi, kan keren nih. Kita tinggal buat aja di sini. NIM titik 2 dan gini ya. Lalu kasih BR. Lalu kasih keterangan kedua. Itu adalah nama. Saya ganti di sini jadi nama sesuai dengan indeks yang di sini ya. Eko lagi untuk jenis kelamin. Nama indeksnya adalah gender. Nah, kalau kita coba refresh, kan ini dia. Typo ya. Kelamin. Lalu biar rapi, kasih satu lagi BR di sini. Nah, ya kan? Udah. Oke, coba tambahkan lagi di laptop kalian. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang penggunaan function. Nah, sedikit lagi, mumpung karena hujan nih. Oke, kalau function itu tadi array, fungsinya itu agar bisa menyimpan data lebih dari satu data. Lalu
function ataupun fungsi. Nah, function ini fungsinya adalah atau tugasnya adalah untuk membuat kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi fungsi ini agar nanti misalnya di dalam satu file program kita ada banyak tugas yang dilakukan, kita bisa lakukan penataan agar tata letaknya lebih rapi gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang materi baru yang kita pelajari, cuman hanya merapikan program-program yang kita gunakan supaya lebih rapi aja sih, biar gampang nanti menelusuri ketika ada error. Lalu di function itu terdiri dari 3 jenis. Ada function tanpa parameter, function menggunakan parameter, dan juga function yang memiliki nilai balik. Jadi nanti biar kita rapikan aja program-program yang kita miliki. Perintah misalnya dalam satu file PHP kita ada 15 perintah yang berbeda-beda. Jadi supaya biar rapi ketika nanti dipanggil berulang, kita simpan ke dalam sebuah function atau fungsi. Nah, fungsi pertama itu adalah, nggak nampak ya. Saya langsung aja ke VS Code aja karena nggak kelihatan di proyektor. Jadi fungsi yang pertama dengan jenis fungsi tanpa parameter selalu diawali seperti ini. Misal, saya buat file baru, latihan 5, PHP. Nah, sebuah fungsi di dalam PHP dikenali dengan kata kunci function. Lalu tuliskan nanti nama functionnya apa. Misalnya kita buat, misalnya functionnya bertugas untuk mencetak sebuah kalimat, gitu kan. Jadi function itu kalau kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti kita mau buat acara nih, berarti kan ada panitianya, ada koordinator-koordinator dari setiap seksi acara. Adalah seksi acara, seksi dana, seksi apa lagi, konsumsi, seksi tempat, ya kan, seksi penerima tamu kah, ya kan. Nah, jadi itu kan masing-masing punya tugasnya yang berbeda-beda. Nah, function juga seperti itu. Kita akan sediakan satu masing-masing function yang mengerjakan tugasnya masing-masing. Kemungkinan tugasnya pasti berbeda-beda. Misal kita akan buat function yang bertugas untuk mencetak sebuah kalimat. Maka awali dengan kata kunci function, lalu tuliskan nama fungsinya apa. Penamaannya sama seperti penamaan variabel, nggak boleh ada spasi. Saya contohkan aja, nama fungsinya cetak. Lalu kasih buka dan tutup kurung kurawal, lalu buka tutup kurung dan kasih kurung kurawal seperti ini. Di antara pembuka dan penutupnya kita tuliskan apa tugasnya. Tadi karena kita mau mencetak sebuah kalimat, kan gitu. Saya tulis aja perintahnya, misalnya echo ini teks berasal dari fungsi. Misalnya nama fungsinya tadi apa? Fungsi cetak. Saya buat aja gini. Udah. Lalu kalau misalnya ini saya jalankan sekarang, file latihan 5, coba kita jalankan latihan 5. Enter. Tidak ada muncul apa-apa. Loh, kenapa? Tadi kan ada perintah echo. Ya kan? Tapi fungsi itu bekerja kalau kita panggil nama fungsinya. Kalau nggak kita panggil, dia nggak akan mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kita ingin teks ini, teks yang bertuliskan tadi, ini teks berasal dari fungsi cetak, ingin dikerjakan, siapa yang bertugas tadi? Nama fungsinya cetak. Maka kita tuliskan di bawahnya. Jadi ini artinya kan kita definisikan dulu, ada sebuah function bernama cetak, tugasnya menampilkan sebuah teks. Kalau kita ingin function cetak ini mengerjakan tugasnya, kita tuliskan aja di bawahnya. Panggil aja nama fungsinya, cetak, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sama seperti kita belajar di basis data kemarin loh, store prosedur. Iya kan? Ada prosedur pakai parameter, ada yang nggak pakai parameter. Nah, kan sama. Ya kan, mau simpan, update, delete, kan kalian kasih parameternya. Ini tanpa parameter. Nah, kalau kita coba refresh, baru muncul tugasnya. Bisa dipanggil berkali-kali nggak Pak? Ya boleh aja, saya panggil aja sini cetak sekali lagi. Berarti tugasnya melakukan, si fungsi bekerja berapa kali? 2 kali, karena namanya dipanggil 2 kali. Ya, jadi supaya merapikan perintah aja. Pak, apakah selamanya tugas si function harus mencetak? Ya enggak. Contoh, saya kasih function namanya tambah. Fungsinya menjumlahkan 2 buah bilangan. Saya buat aja variabelnya A, saya isi 10. Saya kasih variabel B 20. Lalu saya hitung C sama dengan A ditambah B. Lalu saya echo hasil tambah
variabel C. Udah, lalu tugaskan kalau mau function itu bekerja, panggil nama function ya, tambah. Kan nanti akan dieksekusi tugasnya. Jadi apapun bisa kalian tuliskan nanti di dalam functionnya. Nggak hanya sekedar mencetak. Oke. Nah, satu lagi. Ini jenis pertama. Jadi gampang aja sih. Mau apapun nanti kalian tugaskan, ya berarti programnya di dalam sini tuh ketikkan. Nah, kenapa dibilang functionnya tanpa parameter? Karena tidak ada data yang dikirimkan dari program utama. Jadi program utama itu yang dimaksud yang mana? Perintah-perintah yang di luar fungsi. Kalau saya tanya, ini kan perintah di dalam fungsi kan? Nah, yang mana perintah di program utama? Ini. Perintah PHP yang di luar fungsi. Di luar fungsinya. Jadi ini adalah program utama. Nah, kalau kita lihat tadi kan di sini, di program utama tugasnya ngapain? Cuma manggil si function aja kan? Bagaimana kalau dia dipanggil, ada data yang dikirim juga? Supaya nanti si function bisa mengerjakan sesuai dengan kebutuhan si program utama. Kalau kita belajar store prosedur kemarin basis data kan di dalam kurung kasih parameter kan. Ya udah sama konsepnya. Tentukan tipe data, kalau kemarin di basis data kan tipe data, lalu nama parameter kan gitu kan, kasih koma kalau ada parameter kedua. Ya sama. Contoh, kita buat aja untuk perhitungan perkalian yang menggunakan parameter functionnya. Tetap diawali dengan kata kunci function, lalu kasih nama functionnya misalnya kali. Lalu di dalam kurungnya itu kasih parameternya. Kita mau menghitung perkalian dua buah bilangan, berarti parameternya ada 2. Maka saya buat aja di sini contohnya. $x, $y. Pemisahnya adalah simbol koma. Kalau ditanya sekarang ada berapa parameter yang ada di dalam function kali, lihat aja yang di dalam kurung ini. Ada 2, x dan y. Jadi parameter yang dimaksud ya sama seperti variabel. Jadi tinggal kasih aja $x, $y. Lalu saya mau ngapain? Si fungsi kali tugasnya ngapain? Mengkalikan isi parameter x dan isi parameter y. Maka di sini tinggal saya buat aja. Kali sama dengan x dikali y. X yang di sini dan y yang di sini dari mana sumbernya? Yang di atas ini. Oke? Lalu nanti kalau mau di echo ya tinggal echo hasil kali sama dengan variabel kali. Lalu menampilkannya atau menjalankannya di program utama gimana Pak? Ya udah, panggilan nama fungsinya. Lihat di dalam kurung kali ini ada berapa parameter? 2. X itu untuk bilangan satunya, Y untuk bilangan kedua. Maka saya ikuti format yang di atas ini untuk di program utama di sini. Misalnya saya mau buat 5 kali 2, berarti bilangan 5,2. Artinya angka 5 disimpan oleh parameter X, angka 2 disimpan parameter Y. Maka nanti hasilnya sudah pasti. Oh, nggak muncul. Oh, belum saya save. Oke, refresh. 5 kali 2 hasilnya 10. Jangan kalian tulis di sini 5 kali 2 gitu. Enggak, sesuaikan dengan format function yang di atas ini, parameter. Jadi nanti di praktek kita akan bahas apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan function menggunakan parameter. Satu lagi, biar kita selesaikan perkuliahan kita. Jenis ketiga, yaitu function yang menggunakan return value ataupun nilai balik. Jadi kalau kita lihat tadi ini yang function menggunakan parameter, ya kan hasilnya kan tetap kita echo di sini kan. Butuh proses cukup panjang. Jadi kalau menggunakan return value, hasil perhitungannya kita kirim ke fungsi untuk disimpan. Kalau kita lihat sekarang ini di fungsi kali, yang menyimpan hasil perkalian siapa? Variabel apa? Yang di sini, yang menyimpan hasil perkalian variabel apa? Ya, variabel kali kan? Kalau nanti function return value yang menyimpan hasil perkalian bukan lagi kita ciptakan variabel baru. Tapi nanti kita suruh simpan ke dalam nama fungsinya. Jadi nama fungsinya itu bertugas menyimpan data. Contohnya seperti ini, function. Kita coba yang bagi ya. Perintah bagi. Tetap aja saya kasih X di sini dan juga di sini Y. Kalau tadinya waktu perkalian saya buat lagi variabel bagi harusnya kan. Menampung X plus slash Y. Nggak perlu, tinggal kasih return aja. Return dalam kurung variabel X dibagi variabel Y.
Kelihatan perbedaannya kan? Kalau yang parameter yang menggunakan parameter yang kedua ini, kita siapkan satu variabel lagi untuk menampung hasil perkalian. Lalu kita echo. Kalau yang menggunakan return value, ya udah hasil perhitungannya nggak usah simpan ke variabel, return aja. Returnnya artinya kan kembalikan. Kembalikan ke siapa? Ke nama fungsi ini. Maka nama fungsi bagi bertugas menyimpan hasil pembagiannya. Jadi nanti misalnya 5 bagi 2 hasilnya berapa? Yang menyimpan siapa Pak? Nama fungsinya. Lalu cara memanggilnya ini bagaimana ke dalam program utama? Kalau tadi dari tadi kan kita tinggal panggil nama kan? Saya panggil aja di sini misalnya, bagi 5 dibagi 2. Berapa 5 bagi 2? Itulah itu, gak usah sok berpikir. Nah itulah, sekian. Harusnya muncul ya. Kita refresh. Nggak muncul hasil pembagiannya. Ini kan hasil kali ini ya. Kenapa nggak muncul? Ya jelas, dilihat di function bagi. Ada nggak perintah echo? Karena memang di function yang memiliki return value nggak ada perintah echo lagi. Jadi tugasnya hanya melakukan proses, lalu hasil proses kirim, return. Terus gimana? Ya udah kita combine aja di depan ini. Sebelum dipanggil nama fungsinya, kasih echo. Kan echo ngeprint kan? Coba bayangkan, berarti kan 5 bagi 2 nanti berapa kalian bilang hasilnya tadi? 2,5. Kan artinya 2,5 tadi disimpan di function bagi. Otomatis si function kan seperti variabel menyimpan data. Kalau kita ingin menampilkannya ya udah kasih echo aja waktu dipanggil nama functionnya. Lalu kita coba refresh. Ini dia kan? Boleh. Seperti ini maksudnya kan? Ada keterangan kan? Kita coba ya. Hasil bagi titik 2 gini. Kita save. Lalu coba refresh. Wah, mana 2,5? Bisa, tapi ada dengan cara yang berbeda. Karena ini function bukan nama variabel. Mungkin kalian beranggapan, oh pasti muncul. Karena kan function seperti variabel jadinya kan si return tadi. Karakteristiknya jadi beda, nggak seperti variabel. Jadi cara memanggilnya, kita tulis saja kalimat keterangan di dalam kutip, lalu memanggil nama functionnya, kasih simbol titik, lalu panggil nama function, lalu masukkan bilangan. 5 bagi 2. Jadi simbol titik itu menggabungkan isi dari kalimat biasa dengan hasil dari function. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi simbol titik itu bertugas untuk menggabungkan isi dari teks biasa dengan hasil dari function. Function tadi kan berisi berapa ini? 2,5 kan? Ya kan? Atau boleh juga seperti ini. Saya buat aja variabel hasil sama dengan panggil fungsi bagi, baru di sini 10 bagi 2. Baru di sini echo hasil bagi berapa tadi? 10 bagi 2, saya kasih keterangan gini ya, sama dengan variabel hasil. Refresh. Kan ini dia kan. Karena nggak dikasih BR di sini, berarti di mana itu dosanya? Di sini kasih BR lagi. Jadi bisa kalian artinya kalau yang pertama ini kan langsung di echo di satu baris nih nama functionnya dipanggil. Bisa juga kalian ciptakan satu variabel di program utama, lalu isinya apa? Hasil dari function, baru di echo. Harus main logikanya. Makanya kalau ngoding itu bukan harus jago matematika, enggak, logikanya dulu. Kan ini logika stepping kan, stepnya apa? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada? Oke, nanti di praktikum kita akan buat modulnya apa aja sih yang bisa diselesaikan dengan function-function. Oke, silakan dicatat dulu.